Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan nama Paulina Sipakuraan. Saya Pinkana Rezalia. Nama saya Nabila Quratul Ain. Di sini materi kami yaitu tentang standar akuntansi. Apa sih standar akuntansi itu? Standar akuntansi adalah pedoman resmi yang mengatur bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan agar dapat diterima secara umum. Di Indonesia, standar ini dikenal sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Di Amerika Serikat, dikenal dengan General Accepted Accounting Principle atau GAAP, kemudian Accounting Principle Board Statement atau APBS, dan terakhir menjadi PSAB Statement. Pentingnya standar akuntansi. Belkahol 1985. Dia terdiri dari 4. Yang pertama ada menyajikan informasi keuangan yang jelas, konsisten, terpercaya, dan dapat diperbandingkan. Yang kedua, memberikan pedoman kerja bagi akuntan publik agar independen dan profesional. Yang ketiga, menyediakan data bagi regulator untuk pajak, peraturan, dan kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir ada mendorong perkembangan teori dan penelitian akuntansi. Untuk penyusunan standar akuntansi, untuk kemungkinan pembuat standar di sini ada 3. Yang pertama ada mekanisme pasar, yang kedua ada lembaga profesi atau swasta, dan yang terakhir ada pemerintah. Di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK di bawah Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Di Amerika Serikat disusun oleh PSAB atau Financial Accounting Standard Board. Nyambung materi yang sudah dijelaskan oleh Paulina, di sini ada slide 5 yang berisi tentang struktur GAAP menurut Stephen Rubin tahun 1984. Ada beberapa tingkatan yang masing-masing isinya itu berbeda. Yang pertama tingkatan dasar, isinya going concern, subtent over forms, neutrality, accrual basis, conservation, dan terakhir materiality. Di lantai 1 itu ada FISB statement, FISB interpretation, APB opinion, ARS bulletin yang dikeluarkan oleh AICPA. Di lantai 2 ada AICPA Industry Audit Guides, AICPA Industry Accounting Guides, AICPA Statement of Position. Di lantai 3 ada FISB Technical Bulletins, FICPA Accounting Information, dan praktik industri yang lazim. Terakhir di lantai 4 itu ada APB Statement, makalah yang dikeluarkan oleh AICPA, pendapat-pendapat organisasi profesi, FISB Concept Statement, buku-buku teks atau artikel-artikel para ahli tentang akuntansi. Selanjutnya ada kerangka prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Landasan konseptualnya itu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tingkatan 1 itu ada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan. Tingkat 2 ada buletin teknis, peraturan pemerintah untuk industri, pedoman atau praktik akuntansi industri, dan terakhir simpulan riset akuntansi. Terus tingkatan terakhir itu ada tingkat 3, isinya praktik konvensi dan kebiasaan pelaporan yang sehat, buku atau teks ajar, artikel, dan pendapat ahli. Hubungan standar dengan profesi. Di sini AICPA mengeluarkan 2 kode etik. Yang pertama Rule 203 yang isinya setiap akuntan tidak dibenarkan mengeluarkan pendapat bahwa laporan keuangan adalah wajar sesuai GAAP jika laporan tersebut tidak sesuai dengan FISB statement atau interpretation atau APB opinion atau ARS bulletin, kecuali jika akuntan yang bersangkutan dapat menunjukkan bahwa dengan menggunakannya dapat menimbulkan salah pengertian. Terus yang kedua itu ada Rule 204 yang isinya akuntan harus menjelaskan alasan untuk tidak menggunakan pedoman FISB yang berkaitan dengan pengungkapan informasi di luar laporan keuangan yang dipublisir, seperti tambahan untuk menyesuaikan pengaruh inflasi dalam laporan keuangan. Hubungan standar dengan audit. Dalam norma pemeriksaan akuntansi disebutkan bahwa laporan akuntan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Baik, melanjutkan materi sebelumnya. Baik, lembaga penyusun standar di Amerika Serikat. Yang pertama itu di kantor akuntan besar yang dikenal dengan Big Four. Yang kedua ada American Institute of Certified Public Accounting atau akuntan publik. Ketiga, Financial Accounting Standard Board atau FASB.
lembaga penyusun standar akuntansi. Yang keempat, Governmental Accounting Standard Board atau GASB, lembaga penyusun standar akuntansi untuk pemerintah. Kemudian yang kelima ada Securities and Exchange Commission atau SEC, badan pengawas pasar modal. Yang keenam ada American Accounting Associate AAA. Yang ketujuh, Financial Executive Institute, para eksekutif keuangan. Dan yang kedelapan ada di Institute of Management Accounting, dahulu namanya National Association of Accountant, organisasi akuntansi manajemen. Selanjutnya ada penyusun standar di Indonesia. Sejak IAI berdiri telah dihasilkan 3 standar akuntansi keuangan sebagai berikut. Yang pertama itu ada di 1973, Prinsip Akuntansi Indonesia yang pertama kali diterbitkan. Kemudian yang kedua, 1984, revisi PAI 1973 menjadi PAI 1984. Ketiga, di tahun 1994, penerbit standar akuntansi keuangan yang menggantikan PAI. Selanjutnya jenis-jenis PSAK. Yang pertama itu ada PSAK IFRS, digunakan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik seperti perusahaan TBK dan BUMN. Yang kedua ada SAK Etap, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, disederhanakan dari PSAK IFRS dan digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Misalnya, perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek. Yang ketiga, SAK EMKM, standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Kemudian yang keempat, PSAK Syariah, standar akuntansi keuangan yang diterapkan oleh entitas yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kemudian yang terakhir itu ada SAP, standar akuntansi pemerintah. Baik, berikut presentasi mengenai standar-standar akuntansi yang telah dijelaskan oleh teman saya, Pinkan dan Faulina. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.